Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Zoom. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari aplikasi Zoom sebagai kolaborasi jarak jauh secara efektif yang beranggotakan Alben Mardiansyah, Dewi Sri Rohmawati, saya Yani Nur Aini, Maulidia Nur Anggraini, Intan Wulandari, dan Muhammad Hanif Salatan. Oke, kita masuk ke Zoom itu sendiri. Jadi pendiri Zoom itu adalah Pak Erik S. Yuan. Nah, Pak Erik S. Yuan ini adalah co-foundernya Zoom. Nah, Zoom ini lahir dari keinginan untuk mengatasi keterbatasan platform video conference. Nah, itu Pak Yuan. Kemudian di 2007 Pak Yuan ini menjabat wakil direkturnya di Cisco System gitu loh. Nah, kemudian di 2011 Pak Yuan ini mengajukan ide gitu loh. Cuma ditolak oleh Cisco-nya itu sendiri. Kemudian beliau keluar dari Cisco. Nah, pada saat 2011 Pak Yuan ini mengajukan ide implementasi untuk bangun perusahaan bernama Zoom Us gitu. Nah, itu Zoom yang kita kenal sekarang. Oke, next. Oke, problem statement Zoom itu ada 4. Pertama itu ada connection quality, kualitas dan stabilitas video gitu. Jadi ini problem statement yang ada di Zoom gitu. Koneksinya yang quality connection. Kemudian kedua itu ada flexibility, masih kompleksitasnya masih kurang gitu. Ketiga itu ada fitur itu masih banyak yang kurang, terintegrasinya masih kurang. 4 itu ada efisiensi, biaya tinggi yang belum efisien untuk kita implementasikan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang value proposition Canvas yang ada di app Zoom ya. Pertama kita lihat dari customer profile dulu. Di sini kita lihat dari kebiasaannya si customer. Biasanya kebiasaan orang-orang itu mereka tuh pengen punya apps yang punya pertemuan secara online dan efisien. Terus yang kedua dia pengen punya komunikasi kolaborasi secara real time dan untuk memudahkan dia. Yang ketiga dia pengen platform yang aman untuk diskusi, bisnis dan pembelajaran. Terus yang keempat ada mengintegrasikan alat kerja dalam satu ekosistem. Nah, jadi dia tuh pengen membuat aplikasi yang ya sekaligus gitu, input, nah gitu. Oke, habis itu kita lihat dulu nih pains dan gains-nya dia. Oke, kita pertama dari pains-nya dulu. Di sini dia pengen perusahaan dia itu koneksi video yang sering putus. Ketika dia pakai sebuah platform, dia koneksinya selalu terputus. Yang kedua, dia punya kompleksitas apps untuk orang awam. Oke, apps-nya itu kebanyakan tuh susah digunakannya. Itu problemnya. Yang kedua, yang ketiga ada kurangnya fitur dan interaktif. Fiturnya ini biasanya masih kurang kurang interaktif dan kurang dimengerti. Terus yang terakhir ada biaya apps-nya yang tinggi. Mereka tuh pengen pengen pakai apps yang itu tuh biayanya nggak terlalu mahal, tapi itu juga sangat sangat berguna lah untuk dia sendiri. Nah, lalu kita lihat gains-nya nih. Di gains-nya dia pengen dia berharap gitu, pengen video dan audionya ini berkualitas tinggi. Gimana sih maksudnya dia udah dia pengen pakai aplikasi yang kualitasnya bagus gitu, nggak terlalu banyak gangguan dan lain-lain. Terus yang kedua ini ada antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Nah, karena balik lagi Zoom ini dipakai untuk semua kalangan, jadi dia pengen UI-nya itu atau UX-nya itu sangat user friendly gitu. Yang ketiga fitur kolaborasi yang lengkap, dia pengen ada fitur kolaborasi karena ini apps yang bakal dipakai untuk kolaborasi. Yang keempat ada opsi gratis yang cukup mumpuni. Nah, jadi walaupun dia gratis, dia nggak punya limit yang terlalu over gitu. Dia jadi pengen punya limit yang standar. Lalu kita melihat dari gains creator-nya. Kita lihat nih, si Zoom ini ngejawab apa sih dari si permasalahan si usernya tadi. Oke, kita lihat dari video yang kualitasnya tinggi, yang audio dia tuh pengen kualitasnya tinggi, dijawabnya sama si Zoom ini dengan AI Power Noise Collection. Ini adalah sebuah fitur di mana ketika kita bersuara itu suaranya itu bakal lebih berkualitas tanpa ada gangguan kayak suara tukang somai lewat atau apapun itu, jadi itu gak akan kedengeran. Lalu yang kedua dari antarmuka yang sederhana yang mudah digunakan, dia ciptakanlah UI UX yang intuitif, UI UX yang mudah digunakan. Terus yang ketiga ini ada virtual background. Dan nggak hanya cuma virtual background, tapi juga dibuat fitur-fitur lainnya kayak filter dan lain-lain. Lalu di sini opsi gratis yang cukup mumpuni. Oke, di opsi gratis ini kita nyediain cloud recording dan scalability.
Nah jadi kita punya nih, ketika kalian menggunakan sebuah apps Zoom, dia nggak langsung hilang riwayatnya, dia akan di-record. Tergantung kita pengen di-record atau enggak. Jadi kita bisa disimpan gitu. Lalu kita lihat juga nih dari si paint relievernya, jawaban dari si keresahannya si user ini. Pertama, koneksi video yang sering terputus. Oke, dibikinlah cloud based video processing. Di situ cloud based video processing ini adalah fitur yang dimana kita jarang tahu. Di sini adalah fitur-fitur yang ketika jaringan kita jelek, kita nggak langsung terputus, tapi kita masih terkonek dengan kualitas yang rada nggak begitu jelek tapi standar. Lalu di sini ada user friendly UI-nya. Dari kompleksitas apps-nya kita bikinlah user friendly gitu di UI Zoom ya. Lalu di sini ada kurangnya fitur interaktif. Oke, kita bikinlah breakout rooms dan juga screen sharing-nya. Jadi kita bisa share screen dan juga kita bisa join ke breakout rooms bersama orang-orang lainnya. Lalu di sini ada biaya yang tinggi untuk apps-nya. Oke, di Zoom dibikinlah trial user, ada batasan limitnya menggunakan si apps. Baik, selanjutnya yaitu di sini kita akan bahas target pelanggan potensial. Nah, dalam target pelanggan potensial itu ada 3 poin. Poin yang pertama adalah perusahaan dan profesional, yaitu bisnis dan corporate. Yaitu ada peningkatan penerapan digital dalam dunia kerja, kemudian ada kebutuhan bisnis akan video konferensi, mulai meningkat dengan berkembangnya model kerja yang fleksibel. Kemudian yang kedua ada lembaga pendidikan dan mahasiswa. Nah, di sini juga ada 2 poin. Yang pertama ada pandemi COVID-19 menyebabkan kebutuhan akan solusi komunikasi virtual. Kemudian yang kedua ada sekolah dan universitas beralih ke pembelajaran yang virtual. Yang terakhir di sini ada komunitas dan organisasi non-profit. Sini poinnya ada increase investment and retarget underperforming segment with tailored content. Kemudian ada eksperimen with different ad formats in display ads. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan kuat pemilihan target pelanggan. Yang pertama ada kemampuan untuk menghemat biaya, lalu yang kedua ada fleksibilitas dan kemudahan pengguna. Yang ketiga ada keamanan dan privasi yang tinggi. Yang keempat ada integrasi dengan aplikasi lainnya. Lalu yang kelima ada kemampuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk mengurangi keterlambatan dan absensi. Selanjutnya yaitu analisis pesaing menggunakan Porter 5 Forces. Yang pertama yaitu ada ancaman dari pendatang baru atau threat of new entrants. Zoom memiliki ancaman dari pendatang baru yang memiliki inovasi teknologi yang lebih bagus dan lebih signifikan untuk bersaing. Lalu yang kedua yaitu daya tawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Zoom memiliki ketergantungan terhadap penyedia cloud. Karena banyaknya penyedia cloud dan server, daya tawar pemasok terhadap Zoom menjadi cukup rendah. Lalu yang ketiga yaitu daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers. Banyak Zoom atau aplikasi yang menyediakan layanan serupa sehingga Zoom harus meningkatkan fitur dan harga kompetitif untuk mempertahankan penggunanya. Selanjutnya yaitu ancaman produk pengganti atau threat of substitutes. Banyak alternatif seperti Zoom, seperti Google Meet, Microsoft Teams, WebEx, dan Skype yang menawarkan fitur serupa, sehingga beberapa perusahaan juga menggunakan alat komunikasi internal yang sudah terintegrasi sehingga mereka dapat mengurangi ketergantungan menggunakan aplikasi Zoom. Yang terakhir yaitu persaingan industri atau industrial rivalry, yaitu banyak perusahaan besar dan sudah memiliki fitur tambahan seperti integrasi AI, keamanan dan kemudahan akses menjadi faktor utama persaingan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam Zoom. Nah, di sini untuk bagian strength itu yang pertama terdapat kepemimpinan pasar, yang kedua ada kemampuan merek dan basis nama, lalu ada platform berbasis cloud dan inovasi, lalu ada portofolio produk yang diversifikasi, dan yang terakhir ada posisi keuangan yang sangat kuat. Nah, kita lanjut ke weakness. Di sini itu tuh terdapat 2. Yang pertama ada peningkatan kompetisi, yang kedua ada penurunan pertumbuhan pengguna dan keterlibatan. Selanjutnya opportunities. Nah, di opportunities ini yang pertama itu terdapat pertumbuhan pasar konferensi video, lalu yang kedua ada integrasi dengan teknologi lain, yang ketiga ada ekspansi ke pasar baru. Nah, yang terakhir ada threats. Ini terdapat peningkatan kompetisi, yang kedua ada perubahan teknologi, yang ketiga ada ketergantungan pada pasar konferensi video. Baik, cukup sekian analisis mengenai Zoom dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi